Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Profesi Penyuluhan Pertanian akan mempresentasikan mengenai butir-butir etika penyuluhan dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau yang sering disebut UU SP3K. Sebelum itu, perkenalkan dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ananda Pramudia Wina Putri, yang kedua ada Angela Tiara Utavia Sialagan, yang ketiga ada Faisa Bila Rosyanda, yang keempat ada Indun Alvina Bila, yang kelima ada Milatina Latifah Putri, yang keenam ada Tiara Puspita Aruni Tias. Dalam UU SP3K nomor 16 tahun 2006 terkandung 12 bab, 34 pasal, 2 pasal ketentuan sanksi, 2 pasal ketentuan peralihan, 3 pasal ketentuan penutup. Nah, dalam UU SP3 nomor 16 tahun 2006 ini berisi tentang peraturan dalam sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Bab 2 tentang azas, tujuan, dan fungsi. Bab 3 sasaran penyuluhan. Bab 4 kebijakan dan strategi. Bab 5 kelembagaan. Bab 6 tenaga penyuluh. Bab 7 penyelenggaraan. Bab 8 sarana dan prasarana. Bab 9 pembiayaan. Bab 10 pembinaan dan pengawasan. Bab 11 ketentuan sanksi, dan yang terakhir bab 12 berisi tentang ketentuan peralihan. Dalam UU SP3K nomor 16 tahun 2006, penyuluhan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan dan pendampingan serta fasilitasi. Nah, tujuan penyuluhan yaitu membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku usaha utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang SP3K terdapat pasal 35 yang berisi 4 ayat, yaitu ayat pertama, setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dikarenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi, profesi, dan kode etik penyuluh. Pasal 28 ayat 1 berisi yaitu materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Ayat 2 berisi setiap pejabat memberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Pasal 28 ayat 2 berisi lembaga pemerintah memberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai. Pasal 28 ayat 3 berisi teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri.
setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh. Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Materi penyuluhan. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa, sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan. Selanjutnya, sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha, kelembagaan, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian, dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, ada yang dinas, badan, kantor, bidang, dan seksi. Jadi hubungan antara etika profesi seorang penyuluh pertanian dengan butir Undang-Undang SD3K yaitu seorang penyuluh pertanian harus mempunyai landasan atau rekomendasi apabila ingin melakukan penyuluhan kepada yang disuluh. Apabila tidak memiliki rekomendasi atau tidak memiliki dasar sesuai dengan UU SP3K, maka akan mendapatkan sanksi. Mungkin demikian dari kami kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.